teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya, sehat. Jadi di sini saya ingin jelaskan materi tentang akhlak pada orang tua. Akhlak pada orang tua itu penting, teman-teman. Penting sekali buat diri kita, buat diri orang lain, dan khususnya kita selaku murid harus mempunyai akhlak kepada orang tua. Salah satu akhlak orang tua itu seperti contoh, supaya si Agam ini harus memiliki akhlak pada orang tua. Contohnya kalau disuruh kemana-mana harus izin dulu, perginya sama siapa, perginya kemana, terus tahu tuh. Itu termasuk akhlak pada orang tua, izin kemana-mana. Dan salah satunya dijelaskan dari surat Al-Luqman, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dilanjut oleh ayat 14. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam 2 tahun. Wasiat kami bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan di sini ada kalimat kepada kedua orang tua, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah itu dalam ayat Al-Quran itu, ibu telah berjuang untuk anaknya yang tadinya mengandung, melahirkan, masa anaknya nggak punya adab pada orang tuanya, kan nggak mungkin ya. Saat itu kita harus timbul akhlak pada orang tua. Orang tua kita melahirkan dari 1 bulan sampai 9 bulan, lalu menyusuinya, lalu mengajarinya tentang apa dan itu yang tadinya kita nggak tahu, kita tahu. Nah, madrasatul ula itu ibu itu paling penting, karena ibu yang melahirkan kita dari kecil sampai gede itu ibu tuh. Makanya kita harus mempunyai akhlak pada orang tua. Ayah juga nggak jauh lebih penting, kita harus berbakti juga. Ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mencari rezeki, mencari nafkah dan segalanya. Lanjut hadis yang dimana diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyamudda fi umri wa yuzada fi rizqi falyabarru walidayhi wal yasil rahimah. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menjaga silaturahmi. Nah, ini sangat penting sekali pada zaman sekarang. Banyak anak-anak yang udah dewasa itu melupakan orang tuanya, apalagi yang udah berkeluarga. Jangan sampai orang tua dilantarin, padahal dia tuh mampu masih mengurusinya. Banyak sekali di era zaman sekarang khususnya orang tua dimasukin pagi jompo, kan kasihan tuh. Orang tua udah melahirkan dia, malah pas gede malah dimasukin pagi jompo. Nah itu nggak boleh, teman-teman. Juga orang tua ini kita kalau mau punya rezeki lebih, kita sisihin buat orang tua. Kalau orang tua kita ajarin gini, kita punya duit lebih, gaji kita 2 juta seumpama. Nah 2 juta ini kita harus menyisihkan orang tua 500, 300, yang penting kita sisihkan. Lebih bagus kita kasih semua, kita punya duit segini. Nah mungkin orang tua
juga menitipkan anaknya, abang lu punya duit, nah lu pasti dikasih tuh, nah, pasti orang tua ngasih sepenuhnya pasti sama anak. Nah itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah di era zaman sekarang tuh kebalik, banyak orang tua yang ditelantarkan sama anaknya. Nah kita harus ikuti rezeki kita keluarga orang tua. Dan seumpama udah menikah, nah caranya gini teman-teman, seumpama saya udah nikah, nah jangan kita kasih semuanya kepada istri. Kalau bisa kasih kepada orang tua juga, jangan sepenuhnya kasih ke istri. Nah itu lebih baik tuh teman-teman. Jadi caranya istri kita yang ngasih ke orang tua kita. Uangnya dari mana? Uangnya dari kita. Jadi saling melengkapi, menjaga silaturahmi dari pihak keluarga wanita dan pihak keluarga laki-laki. Nah itu sangat penting teman. Lanjut ada hadis selanjutnya, yakni tentang birrul walidain, yaitu ridho Allah kepada ridho kedua orang tua. Ridho Allah aja tergantung pada ridho orang tua. Makanya kita kemana-mana, mau pergi, mau lomba, mau apapun yang tentang kebaikan, kita harus minta ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua, apalagi ibu itu keramat bagi kita. Artinya keramat ini doa yang paling mustajab, doa yang paling mustajab. Pasti itu Allah kabulin. Apalagi kita punya hajat, seumpama ya Allah saya ingin bersedekah kepada masjid. Nah kita harus minta ridho orang tua. Orang tua itu harus tahu. Nah mungkin cukup sekian materi yang saya ajarkan, yaitu intinya adab kepada orang tua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, yang kata-kata yang salah, mohon dibuatkan itu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.